kenal Laesgo dari tahun berapa ya kira-kira? Hai penonton. Ini jarang-jarang ini ada penontonnya. Gue kenal dia dari tahun berapa sih kira-kira? 2014 2016 2000 sekitar situ lah ya, 4 tahun. 2014 Ya sekitar situ lah ya. Tahu lah kan jadi ini ya, supir kontainer kan. Ini nih, gue penasaran nih. Gimana awalnya bisa bawa mobil sebesar itu? ya kayak itu tadi keadaan sih. Keadaan Keadaan bikin Iya. keadaan bikin ini ya, kadang-kadang bikin bikin orang bisa apa aja ya. apa aja. Kontainer itu gede banget loh. Ada nggak kira-kira teman-teman yang nggak pernah tahu kontainer ya? Mungkin ada kali ya. Ada, mungkin ada orang nggak tahu kontainer segede apa ya. Ini gambarnya. Kalau gue niat gue kasih tahu. Kalau enggak, lu cari sendiri dari Google, males banget. Gimana awalnya bisa bawa mobil sebesar itu? Bawa mobil kecil aja susah. Mana ya? Saya pengen naik level gitu. Saya merasa kalau bisa saya bawa mobil ini, saya merasa gagal. Itu saya merasa ya masa gini-gini aja gitu kan. Kalau saya lihat, saya udah sempat lah tahu bahwa gimana cara itu, udah sempat ngeliat lah gitu kan, nggak terlalu lama. Tapi kalau trailer ini memang asli nggak ada yang ngajarin, ikut sama teman aja gitu kan, ikut aja. Ya udah saya boleh bawa, kalau mundur saya nggak sanggup lagi, saya suruh dia mundurin. Ya karena kalau teman-teman lihat mobil trailer atau kontainer itu kan kepala sama badannya bisa nemu. bisa kan? Dan iya bisa kan? Iya, Jadi bisa kalau kita nikung bisa ketemu. bisa ketemu dia gitu, kayak pala ular. Iya. Gitu. Ya maksudnya gimana awalnya akhirnya bisa bawa itu kan, pertama karena terpaksa. Ya. Kepepet. Bukan kepepet, cuma terpaksa. Memang sih sebenarnya udah ada kemauan. Ada kemauan awal sih. Pertama kan sama teman jadi pengen belajar Ya, gitu. saya tikunin aja dari dulu ngikut, jadi Jadi kenek. ya saya udah saya harus bisa. Saya itu nggak berpikir dia ngasih saya uang, saya nggak pikir gitu. Saya dikasihnya makan, gua usah makan lah, saya ngikut, dikasihnya saya ngikut, saya udah suka, saya udah syukur lah, saya udah senang lah. Udah saya bawa, coba lah. Ya, saya tingkat saya nggak terlalu banyak gitu kan. Iya. Gimana saya belum bisa bawa mobil. Iya benar. Berarti ngikut sama teman, jadi istilahnya mungkin jadi kenek ya. Iya. Jadi kenek ya mungkin akhirnya belajar lah. Ya, belajar Ya. bisa. Terus ada seorang bos memercaya saya, udah bawa itu mobil aja, kalau udah bisa. Udah. Akhirnya dipercaya, Iya. karena udah bisa akhirnya dipercaya. Iya. Nah, itu menurut gua teman-teman, skill itu penting. Jadi kalau teman-teman ngerasa pendidikannya tinggi, kalau nggak punya skill juga sebenarnya percuma gitu. Jadi sebenarnya gini loh. Gua kalau baca di media sosial nih, kita sambil ngobrol aja ya maksudnya. Gue pernah baca di media sosial nih, ada anak kuliahan update status, lulus nih sarjana, update status kayak nyari kerjaan tuh susah. Sebenarnya nyari kerjaan tuh nggak susah. Sebenarnya kerjaan tuh banyak, cuman kita punya skill apa enggak gitu. Bukan yang kerjaan banyak jalan-jalan. Enggak, kerjaan tuh banyak. Teman-teman kalau teman-teman yang melek teknologi ya, teman-teman bisa lihat yang namanya portal-portal pencarian kerja. Ada namanya Jobstreet, JobsDB, banyak lah lain-lain gitu. Itu sebenarnya banyak banget. Masalahnya skill kita ada enggak? Tapi kalau dibilang tenaga kerja tenaga luar banyak yang masuk Indonesia. Nah, kita bisa nggak bersaing sama mereka gitu? Sekarang gini, ada loh, dan banyak kan orang kerja pilih-pilih sih. Sekarang gini, ada orang sarjana, bisa nggak disuruh jadi supir kontainer? Belum tentu kan, gitu. Padahal kalau dia belajar bisa, bahkan nanti jenjangnya bisa pindah gitu. Kan kayak sopir busway sekarang, kan sekolahnya tinggi-tinggi juga. Masalah kerja pakai jasa aja bedanya, kan gaji mah kan nggak ada yang tahu. Kan gitu kan, masalah skill. Jadi kalau ada orang bilang, lah buktinya lah yang kalau teman-teman lihat cerita sebelum kita ke belakang tadi kan cuma lulusan SD, atau punya kerjaan. Nah kalau teman-teman ada yang bilang
gue kuliah nggak kerja. Ya tanya sama diri kalian lah, atau SMA atau yang kerja atau yang pokoknya yang sekarang lagi nggak kerja lah. Sebenarnya sih jangan bentar-bentar nyalain pemerintah sih atau nyalain orang sih, tanya diri sendiri punya skill apa enggak gitu kan. Nah itu kan awalnya berarti kerja dari supir kontainer, berarti kan dari kenek, akhirnya nyoba, akhirnya ada bos yang mempercayakan. Nah itu kepercayaan kan, kepercayaan itu penting gitu kan. Akhirnya percaya bawa mobil sampai sekarang ya kan, akhirnya bisa bawa kontainer juga. Nah pernah nggak malu Kalau jadi supir? Enggak. Saya nggak malu. Orang sih kan saya bilang saya itu udah niat. Saya udah merasa jadi saya nggak pernah malu. Mobil gede ya. Saya nggak pernah malu. Ya tadi kan maksudnya mungkin ada Ya, teman yang karena ya sepantaran gimana kerja saya mau keren malu ya. Orang saya dari benar-benar dari bawah. Iya ya juga sih, Dari bawah, nggak dari atas langsung ke bawah. Iya sih. Kecuali tadi Mungkin kalau kita tadi kuliah manajer atau atau apa gitu turun jadi mungkin ya. langsung ke itu mungkin ada. Oh berarti memang ya. Tapi kalau saya tadi bawa trailer tadi, kontainer tadi, langsung saya bawa angkot mungkin saya malu. Kayak gitu. Oh, ya itu ukuran karena ukuran. Iya. Kontainer yang gede tiba-tiba jadi Saya kecil. malu. Malunya di situ. Itu saya malu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, berarti memang kalau malu antara malu enggaknya ini memang karena udah dari bawah sih ya, udah dari bawah, jadi nggak ada gengsi lagi lah ya, nggak ada gengsi. Sekalipun teman ada yang kerja lebih mewah nggak pernah ya, nggak pernah kepikiran. Sekalipun orang kantor ada saya tidur di kolong juga, Nggak, di kolong nggak. kontainer kan gitu. Enggak yang merasa malu saya. Nggak pernah kepikiran malu ya. Dan malu saya. Oh, pernah diajak-ajak kerja di supir sama orang? Kayak supir masa depannya jadi apa kan, kayak gitu-gitu nggak sering kan? Ngomongin tetangga, biasanya tetangga mulutnya jahat nih. Iya. Nggak pernah, tapi nggak tahu lah di belakang Iya, mereka. iya. Mereka cuma mengagumin aja. Supir. Karena kalau kita ke daerah ini narik kan, kalau daerah ini narik ini, rata-rata supir uangnya banyak. Oh, Ada sebenarnya enggak. Kan sebenarnya enggak, cuman ya uang jalan itu aja sebenarnya banyak. Misalnya uang jalan ke apa ini? Misalnya ke Lampung, misalnya narik ke Lampung uang jalannya sekian. 5 juta gitu. Dia Itu- nggak tahu 5 juta ini kemana. Ya, itu gimana cara kita ngatur keuangan sih ya? Iya, ngatur keuangan gimana? Soalnya kan itu semua gaji kita Iya. itu semua di jalan, ya ini di balak-balak, ya itu semua. Oh ya. Nah, Bukan buat top buat kita gitu. tadi kan ngomongin tentang malu, tentang jadi supir ini. Sekarang ini, pernah malu nggak deketin cewek karena sebagai supir? Pernah malu nggak? Kan takut nih misalnya, kayak misalnya ojek online, dibilang ojek doang kayak gitu. Maksudnya, pernah nggak deketin cewek kayak malu? Ya pernah malu, cuman kepedean. Oh jadi minder, jadi minder. Iya. Iya iya, itu yang biasanya kan jadi Iya, minder. Iya. Saya harus itu. Kalau saya pengen sesuatu, saya harus tahu diri. Oh, oke. Berarti ngukurin ini juga dong? Iya, mikirin diri saya. Gitu. Misalnya saya mau ngapain, misalnya anak-anak pejabat atau gimana gitu kan. Sadar diri lah Dia kayaknya. sekolahnya tinggi gitu kan. Saya misalnya seperti dokter lah gitu. Iya. Pernah saya dekatin, pernah saya pacaran. Sadar diri lah tapi ya. Jadi kayak kuat. Mungkin gini. Kalau pacaran kan kadang ceweknya bisa nerima kita apa adanya ya. Ya kan? Kita pacaran sama yang sarjana. Cowok-cowok menjago lah memikat hati wanita, mau Iya. kerjaan kalian setinggi apapun, mau sekolah kalian tinggi apapun, kalau udah luluh mah luluh aja lah. Cuman keluarganya nih. Iya, cuman ya saingan yang repot. Saya Ya, repotnya gini, iya sih benar. jelekin supir. Iya benar. Katanya supir itu Iya benar sih. Benar. apa? Sebatas parkir cintanya. Iya benar. Sebatas parkir. Cinta supir. Cuma nggak, ya saya nggak terima dong, nggak semua supir. Itu gitu kan. itu konotasi banyak yang dipikirin orang tuh. Iya, itu banyak. Itu tukang supir itu tukang selingkuh. Iya, iya. Istrinya di mana-mana. Ya di mana sih sebatas parkir? Kasih sayangnya gitu kan. Nggak tahu dia dibaliknya semua kan. Nah, Tuh. apa kejadian menarik ya, yang menyenangkan dari seorang menjadi supir kontainer? Ya, kejadian menarik. Maksudnya kejadiannya gimana? Ya mungkin apalah hal-hal menyenangkan menjadi supir kontainer gitu selama ini,
senangnya gimana Oh. gitu. Senangnya itu kalau jalan lancar, Jalan. nyampe di pabrik itu cepat bongkar, terus nggak lama-lama lah gitu, itu senangnya. Terus Mungkin kejadian menarik apa gitu mungkin yang pernah dilihat atau yang menarik maksudnya yang menyenangkan tapi ya. ya Misalnya saya ketemu orang, ya menyenangkannya ketemu itu orang ya baru. kalau nariknya di daerah-daerah, terus pemandangannya. Terus kita dapat sponsor kopi dari mereknya ini. Nah, dia nggak bayar. Yang ada juga saya mau bayar. Kasih ya. Nah, menarik kan mungkin itu ya. Ya Mungkin menarik ya pemandangan, bisa jalan-jalan lah ya. bisa jalan-jalan, bisa menariknya ya saya banyak tahu gitu. Kalau kota paling jauh mana? Luar kota untuk saya kerja sekarang, luar kota paling jauh itu Merak, Bandung. Bandung. Berarti kalau nyampe Bandung masih sempat jalan-jalan atau kerja doang bongkar jalan ke Jakarta? Sempat nggak jalan-jalan? Kalau misalnya nginap, misalnya narik ini ke Bandung nih nginap, Iya, Bang itu. kadang pergi Jalan-jalan gitu. jalan Oh, masih ke- sempet ya? Iya. Menyenangkan juga. Misalnya gini ya, ini bongkar nggak bongkar, bongkarnya besok. Oh iya. Muat nggak besok muat Besok gitu. lagi. Kadang kita kan gitu kan. Daripada tidur di mobil ya kan? Iya, tutup mobil ya kita nggak keluar aja. Oh, jalan-jalan. Jalan cari sesuatu yang bagus lah, yang apa lah gitu kan. Kadang kalau saya sendiri Rumah cari saudara Saudara di di sana. mana. Oke. Ah, Berarti kalau sama teman bisa jalan-jalan. Iya, jalan-jalan Menyenang- sendiri. Menyenangkan juga ya. Ya, Apa? kalau nyampe enak sih, kadang enak. Ya kerjaan pasti ada enak-enaknya. Apakah Anda tertarik menjadi supir kontainer? Jalan-jalan dibayari perusahaan lo itu istilahnya. Iya. Kalau kejadian nih, supir kontainer terkenal dengan kejadian mengerikan. Iya. Ada yang menyenangin, ada yang enggaknya. Pasti ada. Kejadian yang paling mengerikan jadi supir kontainer. Dan itu belum deh. Wow, Gua juga ngeri ya nih kalau mereka. semuanya sih. Tapi kontainer tambah beban yang berat di Iya. belakang. Saya pernah belum deh. Jadi syukurnya saya nggak ada korban. Bos saya juga bersyukur. Iya. Saya malah khawatir mobil itu. Saya gimana nih, saya udah stres itu kan. Jadi bos saya udah tenang aja, saya bersyukur nggak ada korban. Kamu Nabrak, sehat. tapi nabrak Nabrak kamu. buntut. Jadi mobil trailer ini depan saya, Oh, mobil depannya mobil trailer juga. posisi turunan, saya di belakang, Oh, nabrak. ada motor di depan dua, jadi saya ambil kanan, saya terus klakson kencang gitu. Ini mobil ini nggak bisa ngerem lagi, bocor anginnya. Jadi saya ambil kanan, gitu. Jadi apa ini, motor ini saya saya tabrak gitu, saya kunci. Kalau tadinya inisiatif saya sebenarnya jembatan itu mau saya terjun ke itu. Oh, pokoknya menghindari orang lah. Iya, saya terjunkan ke kali itu. Jadi saya berpikir, saya lihat kaca muka saya, udah tidak saya lagi, udah pucat lagi pulang. Saya mau loncat, mana ya? Saya sampai rumahan ya. Jadi saya paksa di satu ya, jadi pelan dia. Iya. Jadi saya udahlah, dengan tiba-tiba saya giniin lah. Tiba sana kebetulan peka dia. Mobil trailer juga mobil gede lah. Dump truck kalau nggak salah itu. Saya giniin juga sampai saya klakson kan. Jadi dia stop. Jadi saya ambil kanan. Jadi saya Nabrakin. ini mobil begini, jadi saya Tabrakin gini. dia lah. Iya, tabrakin. Jadi agak kegesek lah mobilnya ke depan. Tapi untungnya berarti udah pelan ya ya. pelan berhenti. Jadi saya berhenti dari L. Gila. Lu bayangin kalau apa namanya, kontainer panjang berlipat buat itu jalan Iya. pasti. Itu ya. Nyawa saya lah. Iya. Pernah, tapi ini enggak. Kalau Yang paling sering kejadian nih. Pernah nabrak orang enggak? kalau nabrak orang pernah kakinya 17 tapi sekarang cacat sih. Yang diingetin lagi tuh. Iya. Iya. Yang gila ya. Ya saya yang namanya musibah lah, kita nggak tahu kan. Iya, di jalan kan. Yang anehnya lagi Dia kenaikan.
yang anehnya lagi, Oh ini kenaiknya ini di belakang. yang anehnya lagi dia yang menyuruh itu, yang saya gilasin nih. Maksudnya? Maju bang kata gitu. Oh. Mobilnya gede kan, dia Iya, di bawah iya. di sebelah kiri. Ah. Nah sebelah kiri, Dia nggak lihat. nah saya jalan pelan. Iya. Nah jadi saya pelan jalan, terus pokok katanya mobil itu udah posisi kaki dia udah kena gilas, jadi ketarik mungkin ya. Maju beban berapa ton ya, bener aja kosong aja 12 ton, jadi ketarik mungkin ya. Aduh kata gitu kan, saya langsung kagok kan. Komedi Ah. dulu nih orang. Nah jadi Kelindes. saya langsung cepat gigi mundur, kena lagi. Nah itu maju kena, mundur lagi kena, jadi makin parah dia. Tapi berarti itu posisinya bukan nabrak sebenarnya. Yang apa ya ini? Itu nggak nabrak sebenarnya. Ya itu kecelakaan sedang kerja sih, Iya. itu kan juga pokoknya nggak murni di jalan raya, tidak termasuk akal. Iya. Tapi kalau berarti puji Tuhan belum pernah kalau di jalan Kalau kecelakaan atau ada juga. puji Tuhan ya belum pernah ya. Nah ini gua nggak tahu nih ini boleh diomongin apa enggak. Ya, nanti kalau emang nggak boleh kita cut aja. Bener nggak sih kalau sopir kontainer itu kalau ketabrak kan puji Tuhannya layak belum pernah nabrak orang nih. Ya kalau bisa ya selamanya nggak pernah nabrak gitu kan. Mungkin dari kantor atau teman-temannya gue pernah dengar kalau sopir kontainer itu kalau udah nabrak orang mendingan dimatiin sekalian daripada dibiarin hidup. Bener nggak? Kalau kami Kata mungkin papa ya Bu. nggak pernah sih kabar dengar dari kantor saya nggak pernah. Tapi kalau dari luar Iya, tapi kalau teman-teman cerita lah teman udah pernah saya kejadian ini, kenapa nggak mati aja sekalian tadi ya? Itu. Kenapa? Nah, karena repot ngurusnya. Kadang ya, tapi yang silakannya jiwanya, keluarganya juga fair, gitu. Keluarganya juga fair, jadi ya udah namanya musibah mengakui. Iya. Ini mengakuin musibah. Gitu loh. Tapi ya saya celakaannya pada posisi dia di lapangan dia kerjanya dia kan pengurus di apa itu di bagian lapangan, di bagian lapangan lapangan itu ya dia di daerah dia sementara dia harus mengatur mobil ini. Iya. Kenapa dia mengatur dia kena gitu. Nah tapi maksudnya kalau di jalan, maksudnya teman lain cerita atau emang bener nggak sih kayak gitu? Mendingan mati sekalian, bener. Iya. Mendingan mati sekalian daripada hidup gitu, maksudnya kalau udah nabrak. Ya kalau dengar begitu memang iya. Iya. Karena Harus mati sekalian. tadi karena ngurusnya lebih ribet. Ya ribet, ini sebenarnya ribet. Terus ya sarah aja kan. Udah dapat sarah aja. Soalnya kalau mungkin kalau mati selesai mati. Ya selesai. Kalau cacat Iya, kalaupun ditahan mobilnya, ya, ya mungkin kalau cacat kan ada biaya-biaya iya, Sampai lainnya. iya, Sama ini kali ya, perawatan terus menerus ya. iya, Pihak perusahaan mungkin mikir kayak wah bakal keluar biaya terus untuk dia. Kalau mati kan sekali doang, iya. kejam sih ya. Tapi Tapi kalau orang selama saya bekerja di bagian mobil besar, seorang bos nggak pernah ngasih gitu ke saya. Kalau kecelakaan harus makin aja sekalian, ajar aja sekalian nggak pernah. ya, Nggak pernah. Yang mana sebenarnya ide dari supir, ide supir yang kreatif. ada. Keren. Iya. Kadang ada juga di klaksonin nggak itu nggak minggir. Nah, kadang-kadang kan kita klakson ini. Iya. Kadang-kadang nggak terima nih di klakson depan ini karena menyelamatkan nyawa dia karena keadaan mobil kita tahu. Ya, kalau ngerem ntar gimana? Ngerem juga jauh ya, kontainer nggak bisa ngerem langsung Iya, berhenti nggak ya. ada karena posisinya Ada jauh, ada jarak jauhnya dia kalau Iya. ngerem. Makanya rata-rata mobil trailer itu di belakang mobil dump truck, mobil gede biar Iya. dia kalau nabrak dia bisa ditolong gitu kan. Ditolong sono tolong sono. Jadi kadang-kadang mobil kecil atau motor ini nggak terima kadang-kadang di klakson. Malah dia makin kita. Terus nggak terima lagi, gila lagi, dihajar sama gitu. Iya. Sebenarnya itu terjadi. Kalau gitu. yang paling ini kan sebenarnya sejauh apa pandangan ngelihat mobil lain kontainer itu, apalagi ngelihat ke belakang ya, Ya, sampai mana sih berapa aslinya? kalau mobil trailer itu kalau panjang itu 16 meter. Berarti ngelihat ke belakang setengahnya nyampe nggak? Setengahnya
lihat ke belakang gini gitu. Itu kan berarti kaca spion lah, sampai kalau ada yang Kalau nyalip spion ya, kalau spion itu pasti kelihatan. kelihatan. Cuma ke bawah. Cuman kalau dia sudah nikung itu nggak akan kelihatan lagi, makanya kita harus itu apa namanya, harus pintar intinya. Terus kita juga nggak boleh langsung kencang, itu nggak boleh, Iya, harus pelan. Sebenarnya bisa kencang, Bisa kebalik juga nanti karena ekornya. kalau iya bisa kebalik. Kita harus memastikan kalau ini aman. Iya. Nah, kan biasanya manusia-manusia di Indonesia kalau ada supir kontainer pengennya ngelewatin aja gitu kan. Pengennya ngegas, pengen ngelewatin aja gitu kan. Sebenarnya kalau bisa kalau kita pengen ngelewatin, mungkin ini tips buat teman-teman yang kalau pengen ngelewatin kontainer. Sebaiknya kalau kita pengen ngelewatin kontainer kita apain? Klaksonin dulu atau gimana? Lewatin kontainer Iya, kita pengen ngelewatin dia gitu, pengen nyalip. yang naik motor ini yang Ya naik motor lah misalnya. Kasih tipsnya. Kasih tipsnya misalnya kita pengen, lu bawa kontainer, gua bawa motor Iya, nih, gua pengen kalau- nyalip. Lu kalau biar nyalip aman. itu janganlah langsung nyalip langsung ke depannya mau trailer. Oh. Kadang-kadang nyalip bergaya gitu langsung ke depannya gitu kan, ada begitu. Tapi kasih kelasan penting kali ya. Ya kasih klakson penting kasih klakson itu penting. Iya, tahu, Klakson iya, biar tahu. kita tahu spion. Hmm. Klakson. Oh, berarti maksudnya gini, ketika kita nyalip, kasih jarak dulu baru kita masuk ke tengah lagi. Iya. Jangan langsung Sekalian direk klakson. Iya. jangan langsung ke depannya ya. Ya jangan Karena nggak ke kelihatan. depannya. Yang kedua, kalau posisi lampu merah, Nah, karena kan kalau trailer itu gini, iya. kalau depannya motor parkir ini kan kadang ada Iya, ada iya. motor ini dari samping langsung Samping. ke depan kontainer gini. Nyalip-nyalip Ya, lah. kita taunya nggak ada motor depan kita, kosong. Taunya tadinya kosong, tiba-tiba begitu jalan, prapak gitu merem mendadak. Pokoknya udah ada motor di situ. Oh, jadi mendingan kita kalau sebagai Nah. pengguna motor, kalau lagi lampu merah, kalau dari samping ya di samping aja. Iya, Pak. samping-samping aja. Jangan ke depan-depan. Nah, terus kalau macet, jangan suka nangkring kan. Trailer kan ada itu tempat nangkringan kaki. Iya. Banyak. Iya. Nangkringin gitu kan. Ya kita tanpa sadar kan, kita Iya, kan? kosong ya jalan kita tarik dia. Ujungnya itu yang terjadi. Iya. Kadang-kadang suka ini Iya. manusia kalau udah bawa motor males napakin Iya. kaki. Jadi pegangan di belakang kontainernya tuh. Suka. Peti-petinya tuh. Iya, teman-teman Iya. kalau sering lihat kadang-kadang males. Takut ketarik gitu. Saking malesnya napakin kaki gitu. Dia berapa kilo sih? Jadi setan lu kalau nggak mau napakin kaki. 100 kilo dia beban berat dia. Iya. Yang dibawa mobil itu Berapa berapa ton? ribu ton itu berapa ribu kilo. Iya, berapa ton kan Iya. isinya. Tapi kok 5 ya dikit lah, kadang sampai 20 ton. Berarti 5.000 20.000 kilo. 20.000 kilo. Ya, jadi PY. Kalau udah kelindes. Apalagi narik manusia yang berapa sama motornya hancur. Iya. Kadang ada sakinya begitu. Kalau nyalip langsung ke depan gitu. Kadang dikelakson dikasih kode nggak terima. Dikiranya kita songong apa gitu. Berarti Kaget gitu kan. kalau gua pribadi ya kalau udah ada kontainer sih gua emang udah nggak berani nyalip sih. Biarin mau diklaksonin bodo amat. Lu aja duluan dalam hati gua nih kadang-kadang. Kadang-kadang gua nggak bisa ngomong belakang gua. Iya, apalagi Lu aja gitu dah, ya, biar mati lu dulu. Ada motor gede, ada mobil gede. Ini nyalip tengah-tengah. Kalau nyalip itu kalau memang mentalnya kuat harus cepat. Iya, Jangan ada nyalip tapi dia Ragu-ragu. takut. Nanggung. Di tengah-tengah. Ragu-ragu. Ya, kita juga takut juga. Kenapa di mobil? Gimana? Iya. Jadi kita Bener. jadi sebenarnya inisiatif supir juga ada. Kadang ada juga dia merasa hebat kayak gini, kencang nyalip juga. Padahal dia ada merasa hebat, dia bisa gini konten. Padahal yang nyalakin kita sebenarnya. Harus tahu jarak juga sih, harus tahu jarak. Iya. Kalau gue sih harus tahu jarak. Kontainer udah tahu panjang. Minimal di depan kita tuh benar-benar kosong. Soalnya ngeri Iya. juga saat nyalip kita langsung masuk ya kita nanti ketabrak kontainernya atau yang di depan kita kan Iya. nggak kena kan. Timingnya nggak pas Iya. buat kita masuk. Dipikirin sih jaraknya, kadang-kadang banyak sih orang-orang Kadang-kadang begini. songong sih atau main Iya, lewatin main lewat dari tengah-tengah. Sementara sebelah kanan kita kadang-kadang ada gerobak, Iya. orang jualan ya. Kita nggak mungkin mau nabrak dia yang ke samping, Iya. samping dulu. Dia merasa kita sengaja. Mm-mm. Padahal nyelamatin yang teman yang sebelah kanan. Iyalah. Nah, baru kita kena. Kan semuanya diperhatiin juga, nggak cuma Iya. gara-gara lu orang pada yang nyalip yang Iya. salah-salah kan. Bukannya kontainer itu nggak bisa kencang, bisa. Bukannya kontainer mungkin. itu nggak bisa lari 100, Ya mungkin bisa. kalau di tol atau di apa kencang ya kencang kan. Kencang. Gitu kan. Yang lebih selamat. Ya lihat keadaan Iya. jalanan juga lah. Nah, udah lama juga, udah berapa menit? Oh, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Iya.
ada pesan nggak mungkin teman-teman yang lagi berjuang, atau mungkin ada teman-teman yang sopir juga, kasih semangat lah, kayak bisa kayak lain lo bisa survive gitu, bisa ya kelihatannya setidaknya terlihatlah bahagia lah gitu. Ya buat yang teman-teman jangan pandang di atas dulu lah, pandang yang di bawah aja, Buat jadi landasan Iya, bersyukur ya. landasan kita bersyukur gitu kan. Ya gimana pun keadaan ya kita harus melakukan, jangan kita berharap ibaratkan berdoa gitu loh. Kita kalau berdoa aja tidak Iya cukup. benar. Berdoa tanpa tindakan Ya, mati tidak lah cukup istilahnya. berdoa, tidak Iya cukup. iya. Kita berdoa terus kita melaksanakannya, Oke. melakukannya apa yang tujuan kita. Iya. Istilahnya jangan Iya, menyerah, jangan terus menyerah. Mau ngerjain, Iya. terus jangan lihat ke atas. Iya, jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya, Soalnya itu kalau kita kadang-kadang lihat orang ini jangan kita Iya. ngikutin dia. Kalau ngikutin kita hancur kita. Betul. Temen kita pengen di handphone terbaru, kita Iya. pengen. Iya. Kita punya motor terbaru, kita pengen. Iya. Ya terus sama tadi bilang, lain bagus juga tuh, jangan lihat orang yang di atas. Soalnya kalau kita pengen ngejar dia terus nggak sanggup, nanti Iya. jadi beban hidup. Beban. Padahal Beban. kita ngejalanin Ya, hidup mah. yang kita yang kerjanya yang adanya dulu. Ya udah, iya benar. Kita kerja yang nggak ada. Oke, ini udah lumayan. Mungkin teman-teman bisa dapat pesannya dari video yang di awal-awal tentang orang Iya. tua, bahwa kemandirian itu bisa bikin bertahan hidup juga. Iya. Terus akhirnya menjadi supir kontainer sampai sekarang Iya. itu bisa membangkit, bisa bertahan hidup dan apa ya? Ya. Itu saya belum cerita loh, sampai saya di jalan-jalan ke apa depan saya belum pernah saya cerita. Itu Ya. langsung ke kontainernya aja langsung. Yang penting kita dapat Iya. pesan intinya lah. Iya. Bisa ada pesan-pesan yang bisa didapetin gitu. Itu aja kali ya, udah 1 jam soalnya. Thank you Le, udah mau cerita-cerita. Sehat-sehat selalu buat teman-teman, buat lain, jaga-jaga kondisi, jaga kesehatan. Siap. Karena di jalanan kan, apalagi kondisi saat sekarang ini kita bikin video kan lagi ada corona gitu. Jaga-jaga kesehatan terus di jalan ya, supaya nggak ada terjadi kecelakaan lalu lintas lah gitu. Itu aja, sekian dari kita berdua teman-teman. Terima kasih udah nonton. Kalau memang bermanfaat boleh di share ke teman-temannya. Terima kasih semuanya. Dah.